Shalom and welcome to Next Generation Online Service. Shalom Victorious People, kembali lagi bersama saya Dika dan Toro dalam Next Generation Online Service. Dan kali ini saya ingin menceritakan atau membahas mengenai keberanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Umumnya, rasa berani itu atau keberanian mulai muncul ketika seseorang mengalami yang namanya ketakutan. Ketakutan merupakan satu hal yang tidak diinginkan oleh orang-orang, di mana keadaan otak manusia harus memilih sebuah skenario, harus memilih sebuah aksi yang setelah dari rasa takut tersebut demi keselamatan nyawanya sendiri. Dan rasa ketakutan merupakan satu hal yang lumrah. Mengapa demikian? Karena sebagai manusia adalah hal yang perfectly normal untuk kita menjadi takut. Tanpa adanya rasa takut, maka manusia tidak akan mempunyai namanya security. Tanpa adanya security, maka kita tidak dapat yang namanya hidup sehari-hari dengan selamat. Dan dalam memilih keputusan tersebut, dalam memilih bagaimana apa yang harus kita lakukan demi security kita, demi keselamatan kita, itu disebut dengan namanya keberanian. Nah, kalau di Alkitab gimana sih? Kalau di Alkitab itu, dari perjanjian lama sampai dalam perjanjian baru, banyak sekali hal yang menceritakan tentang ketakutan seseorang dan dibalas dengan keberanian seseorang untuk mengatasi ketakutan tersebut. Apabila kita lihat dari perjanjian lama, apa yang terjadi oleh Musa, itu adalah contoh di mana dia melakukan keberanian. Dia disuruh oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Hal itu sebenarnya bukan yang paling ditakuti oleh Musa pertama kali pada saat mendengar. Yang pertama kali ditakuti oleh Musa adalah ketika Tuhan menyuruh dia untuk menghadapi Firaun. Permasalahannya adalah, pada saat itu Musa merupakan orang yang dicari di Mesir. Kenapa? Karena Musa telah membunuh pegawai atau atasan atau perwira dari Mesir. Dia buronan. Dan pada saat dia diminta oleh Tuhan untuk menghadap ke Firaun, dia muncul rasa takut. Ya dong, masa enggak? Kalau misalnya kita terbukti bersalah untuk membunuh orang lain dan harus bertemu dan menghadap peradilan, masa orang tersebut tidak takut? Masa orang tersebut tidak takut untuk menghadapi apa yang kira-kira seharusnya didapatkan oleh orang tersebut? Akan tetapi, Tuhan memberi kesempatan untuk Musa untuk menunjukkan keberaniannya. Dimana, meskipun dengan banyak quarrel atau kata dia mencoba menawar dengan Tuhan kayak janganlah Tuhan, siapa kayak yang lain aja gitu, atau siapa gitu. Tapi tetap ujung-ujungnya dia memilih untuk berani, meskipun dibantu oleh Harun. Tetapi konteks keseluruhannya dia berani. Hal itu cukup normal, biasa, karena Musa itu manusia, 100% manusia. Tetapi, jangankan Musa, apabila kita lihat di perjanjian baru pun, Yesus pun menunjukkan ketakutan dan akhirnya menunjukkan keberanian. Kalau kita lihat di Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-39 dan ayatnya yang ke-42. Di saat ini Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Ini adalah beberapa jam sebelum Yesus disiksa dan akhirnya disalib. Keadaan ini merupakan keadaan paling menegangkan, paling stres bagi Yesus. Akan tetapi, ujung-ujungnya dia menunjukkan keberanian. Kalau kita baca dari ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lanjut ke ayat yang ke-42 dinyatakan bahwa lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Pada saat keadaan ini, pada saat Yesus berdoa untuk pertama kalinya, Yesus merasa takut. Hal itu normal. Kenapa? Pada saat ini, Yesus masih 100% manusia dan 100% Tuhan. Rasa manusia itu pun muncul dalam dirinya, di mana dia takut untuk mati. Dia takut untuk disiksa luar biasa demi dosa-dosa kita.
Dan di doa pertama dia berdoa, Tuhan kalau bisa jangan deh, kalau bisa nggak usah deh ngelakuin ini, tapi serah Tuhan deh mau gimana. Itu doa yang pertama. Beberapa ayat kemudian masuk doa kedua, dimana dia bilang jadilah kehendakmu. Hal ini dia menunjukkan keberanian, dia menunjukkan adanya rasa mantap hati yang dimana dia percaya diri. Dia percaya dan dia siap untuk menanggung hal tersebut. Dia siap untuk menangani ketakutannya. Hal ini menunjukkan keberanian, di mana dia berani untuk menghadapi suatu hal yang sulit, dan dia percaya diri untuk menghadapi hal tersebut. Bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Kristiani? Bukan suatu hal yang mudah untuk menghadapi ketakutan kita dan menjadi berani. Tidaklah suatu hal yang mudah untuk kita untuk keluar dari comfort zone kita, untuk kita menentukan suatu pilihan yang sangat sulit. Tapi butuh keberanian untuk melakukan hal tersebut. Pada saat kita memilih untuk menjadi pengikut Yesus, pada saat kita percaya dan akhirnya melakukan lahir baru, pada saat kita melakukan baptisan air di mana kita bersatu dengan Tuhan, itu ada satu pengorbanan yang harus dilakukan. Di mana pada saat kita memiliki tujuan hidup yang berbeda, di saat kita memiliki rancangan hidup yang berbeda, di saat kita memiliki proyeksi masa depan yang berbeda, di mana kita sudah mengharapkan A, tapi pada saat kita percaya dengan Tuhan Yesus, pada saat kita bersatu dengan Tuhan Yesus, Tuhan bilang yang lain, Tuhan bilang yang B, Tuhan bilang tujuan yang lain, Tuhan bilang masa depan yang ini, suatu hal yang mungkin tidak kita persiapkan dari zaman dulu, suatu hal yang kita nggak nyangka hal itu akan terjadi. Yang kita tahu ya semuanya fun, semuanya santai-santai aja gitu. Oh percaya sama Tuhan, nanti plan saya ditopang oleh Tuhan. Enggak, plan ditopang oleh Tuhan kalau rencana itu sesuai dengan Tuhan. Apabila rencana itu nggak sesuai dengan Tuhan, Tuhan tidak akan support rencana itu. Nah, untuk keluar dari tujuan tersebut, untuk dimana kita kekeh, ya sudah ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Itu butuh keberanian loh. Itu bukan suatu hal yang mudah untuk melawan apa yang ingin jadi kemauan diri kita. Dimana kita diingatkan lagi oleh Tuhan, hidup lu bukan punya lu lagi, tapi hidup lu punya gua, hidup lu punya Tuhan. Kasarnya gitu loh. Dimana butuh keberanian dan dimana kita untuk ingat lagi kalau iya ya, hidup gua tuh punya Tuhan. Iya ya, masa depan gua direncanain sama Tuhan, bukan sama gua. Iya ya, tujuan nanti ke depannya, apa yang dilakukan masa depan, itu udah jadi rencana Tuhan. Dan apa yang dikontrol itu bukan masalah gua lagi. Yang gue lakukan hanya perlu gue berani aja untuk ngelakuin apa yang Tuhan mau dalam hidup gue. Semudah itu sebenarnya. Takkan tetapi rasa manusia kita yang mempersulit untuk melakukan keberanian tersebut. Padahal kita tahu kalau kita berani untuk mengambil keputusan itu dan berserah kepada Tuhan, hidup akan berjalan baik-baik saja. Kenapa? Kita percaya dalam perjalanan hidup kita ada yang menopang hidup kita, ada yang mensupport hidup kita, di mana dia berjalan bersama-sama dengan kita, side by side, step by step dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya untuk hari ini, jangan ragu untuk mengambil sebuah keputusan apabila keputusan tersebut adalah keputusan bersama dengan Tuhan. Jangan ragu untuk melakukan keberanian yang luar biasa untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, di mana thousands of years ago Engkau mengorbankan dirimu di atas kayu salib, di mana Engkau menunjukkan apa keberanian yang sebenarnya ya Bapa. Kami percaya kalau misalnya rencana yang Engkau rancangkan pada kami bukanlah rancangan yang membawa maut Bapa, melainkan rencana yang membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Kami percaya kalau rancangan masa depan adalah rancangan yang luar biasa bagi kita. Dan dimana kita berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam hidup ini Tuhan, kami percaya kalau akan suatu hal luar biasa terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap yang menonton acara ini Tuhan, yang menonton dari manapun di pihak belahan manapun dunia Bapa. Aku percaya kalau lawatan berkat-Mu akan hadap dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.